Baik, anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah sebelumnya kita telah mengelaborasi tentang integrasi sosial. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu reintegrasi sosial. Adapun indikator yang akan kita capai pada pertemuan kedua ini, yaitu apa pengertian dari reintegrasi sosial. Yang kedua, faktor-faktor pendorong reintegrasi sosial. Yang ketiga, menjelaskan proses pelaksanaan reintegrasi sosial. Yang keempat, menyebutkan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses reintegrasi ini. Lalu kita akan melihat konflik dan kekerasan apa saja yang perlu dalam proses integrasi dan reintegrasi sosial. Baiklah, supaya tidak membuang waktu yang banyak, maka kita akan masuk ke materi kita, yaitu reintegrasi sosial. Pertanyaan yang mendasar bagi kita semua, atau saya izinkan teman-teman untuk bisa menjawab dalam hati masing-masing. Menurut kalian semua, apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? Kalau kemarin kita sudah memberikan definisi integrasi, itu adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang menghasilkan sebuah pola kehidupan yang baru. Itulah yang disebut dengan integrasi sosial. Nah, kali ini kita akan mendalami apa yang kita sebut reintegrasi. Coba anak-anakku semua untuk melihat atau mencari di sumber lain, entah di media online atau dalam buku yang Anda baca, apa itu reintegrasi sosial. Baik, anak-anakku semua, reintegrasi sosial dari 3 kata. Re artinya kembali, integrasi artinya penyatuan, sosial artinya masyarakat. Dari sisi asal kata, reintegrasi itu berarti kembali mempersatukan masyarakat ke dalam kondisi yang semula atau kepada kondisi yang awal. Itu. Nah, tentu saja teman-teman punya pengertian yang lain, silakan nanti dielaborasi di berbagai media, ya, anakku semua. Baik, kalau begitu, di dalam slide yang saya tampilkan ini dikemukakan reintegrasi sosial adalah upaya untuk kembali membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali. Dan sekali lagi, upaya membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali. Ya, integrasi itu terjadi karena ada konflik. Masih ingat sebelumnya bagaimana proses terjadinya integrasi sosial, ya, akomodasi saling mendengar dulu antara satu dengan yang lain, ya, itu poin pertama. Maka kali ini reintegrasi itu adalah bagaimana upaya untuk membangun kembali
rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Itulah reintegrasi. Mari kita lihat pendapat dari para ahli berikut ini, ya. Sujono Sukanto mengatakan begini: perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Sujono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Ya. Dalam pemahaman lain oleh ahli lain mengatakan kalau demikian kondisinya, maka apa yang disebutkan disintegrasi itu tidak lain adalah konflik dan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tetapi oleh Sujono Sukanto mengatakan bahwa sebetulnya bukan hanya konflik. Ya, kalaupun tidak terjadi pada konflik di tengah-tengah masyarakat, tapi apabila lembaga kemasyarakatan itu nilai-nilainya yang sudah disepakati tidak diikuti, tidak ditaati oleh masyarakat, maka kemudian itulah yang disebut menciptakan disorganisasi juga atau disintegrasi sosial. Ya, maka apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos, kacau, ya, tidak beraturan, orang berbuat semau-guenya. Maka pada keadaan ini akan menimbulkan apa yang disebut kehilangan pegangan atau sudah tanpa aturan, ya, tanpa aturan, hukum rimba yang berlaku. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita, kalau hukum rimba yang terjadi, maka Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, bisa saling membunuh antara satu dengan yang lain. Maka otomatis arahnya adalah ke konflik dan kekerasan juga. Sujono Sukanto mengatakan dalam kebingungan tersebut masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan, lembaga agama dan lembaga sosial berada di dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Proses inilah yang disebut reintegrasi menurut Sujono Sukanto. Jadi kalau kita mengacu pada pendapat Sujono Sukanto, beliau mengatakan bahwa reintegrasi itu adalah usaha dari masyarakat untuk kembali pada keselarasan hubungan antara lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan lembaga sosial lainnya di dalam masyarakat, di mana antara satu dengan yang lainnya itu berfungsi secara selaras, serasi, dan seimbang. Dengan kata lain, tidak ada yang mempersoalkannya. Itulah yang disebut reintegrasi. Mari kita lihat dalam pandangan Sujono Sukanto. Reintegrasi atau reorganisasi dalam proses pembentukan kembali norma dan nilai-nilai baru, menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Jadi semua orang, ya, yang terlibat atau yang berada dalam masyarakat yang bersangkutan, dia harus menyesuaikan diri, ya, di dalam lembaga-lembaga yang sudah mengalami perubahan. Ya, kalau lembaga politik, contoh seperti kita, kalau dulunya sistem kerajaan dan seterusnya, kita lihat bagaimana proses penyesuaian. Ya, saat ini kita masih dalam proses penyesuaian diri untuk menuju kepada demokrasi yang dewasa. Ya, kalau demokrasi kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah ada pada rakyat. Ya, karena itu rakyat yang memegang komando melalui proses, kalau di Indonesia adalah 5 tahun kita memilih kembali siapa yang menjadi pemimpin rakyat yang dipercaya oleh mereka, entah itu
bupati, entah itu wali kota, entah itu gubernur, ya, bahkan wakil rakyat dan juga presiden. Ini proses-proses kita, bahwa di sana sini masih ada gonjang-ganjing, masih ada ketidaksempurnaan dan seterusnya. Itulah proses, ya, proses reintegrasi yang akan berjalan terus-menerus seiring dengan perkembangan masyarakat. Maka teman-teman sekalian, kata Dahendorf bahwa masyarakat itu akan terus-menerus berkonflik. Karena itu perubahan terus-menerus juga akan terjadi. Ya, kalau perubahan terus-menerus akan terjadi, maka kadar masyarakat juga akan terus mengalami transformasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, teman-teman, itu pengertian dari reintegrasi sosial. Mari kita masuk ke indikator yang kedua, faktor-faktor pendorong reintegrasi sosial. Ya, yang pertama, reintegrasi itu harus diakui bahwa reintegrasi itu terjadi karena adanya konflik dan kekerasan yang muncul kembali di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu. Jadi kalau ada konflik, kalau ada kekerasan, pastilah diikuti oleh proses reintegrasi, proses integrasi atau reintegrasi kembali. Ya, tidak ada yang konflik itu sampai mati. Mungkin kita bertanya, Pak, konflik antara Arab dengan Israel kok selama puluhan tahun? Ya, itu proses. Ya, itu proses, memang harus begitu. Tidak segampang seperti yang kita bicarakan saat ini. Teorinya ya oke, konflik, kekerasan kembali terjadi, kemudian reintegrasi itu, inilah faktor pendorongnya. Ya, nah kita lihat bahwa masih ada negara-negara di dunia termasuk Indonesia berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Nah, selalu ada seperti itu, ya. Kemudian coba kita lihat reintegrasi yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia. Ya, itu bukan makan waktu 1 hari, bukan waktu 1 bulan, bukan makan waktu 1 tahun, puluhan tahun. Ya, sampai kemudian kita bisa membuka kembali hubungan diplomatik setelah kedua belah pihak duduk bersama bahwa masa lalu itu adalah menjadi pelajaran untuk kita bisa menciptakan relasi yang lebih baik. Demikian pun dengan Jepang dan seterusnya. Jadi faktor yang pertama itu adalah soal konflik dan kekerasan kembali terjadi. Yang kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan. Permintaan siapa saja? Ya, bisa saja dari kedua belah pihak, salah satu dari kedua belah pihak yang berkonflik. Bisa saja dari pihak-pihak yang berkonflik, salah satunya, atau bahkan kedua-duanya. Setelah mereka menyadari bahwa konflik itu tidak perlu terjadi, ya, tidak menjalin hubungan baik dengan orang itu atau dengan negara atau dengan siapapun, itu tidak bagus, ya. Pertanyaannya kita, siapa yang memulai, Pak? Ya tergantung. Biasanya sih pihak-pihak yang terlibat itu dimulai dari, bisa saja mungkin karena relasi pertemanan, perjumpaan, misalnya antar negara. Kalau Israel dan Palestina berjumpa di Persikatan Bangsa-Bangsa misalnya, bisa jadi ada pertemuan 4 mata, pertemuan 2 pihak yang kita sebut pertemuan bilateral, ya, dari hati ke hati ngomong tentang itu. Itu faktor pendorong yang kedua, ya, terdapat permintaan. Yang ketiga, ya, keinginan untuk menciptakan kembali kondisi aman. Orang bilang, sudah bosan, ya, sudah bisa bosan baku bobe-bobe, bosan konflik, bosan tidak baku ngomong dengan orang, ya. Nah, faktor-faktor ini, bosan dengan kondisi
tidak aman, ya, bosan dengan kondisi sakit hati, bosan dengan kondisi saling menyerang antara satu dengan yang lain. Maka ini semualah faktor-faktor yang mendorong untuk terciptanya reintegrasi sosial. Nah, teman-teman sekalian, itulah tiga faktor yang bisa mendorong terciptanya reintegrasi sosial. Nah, coba Anda perhatikan, kalau Anda berkonflik dengan teman, coba Anda refleksikan antara pribadimu dengan teman lain, atau antara kelompokmu dengan kelompok lain. Coba refleksi, adakah ketiga faktor ini ketika Anda menjalin kembali atau baikan kembali dengan temanmu, ya, atau dengan kelompok yang lain, dengan kelompok kalian. Oke, itu ya tiga faktor pendorong terjadinya reintegrasi sosial. Nah, sekarang mari kita lihat proses pelaksanaan reintegrasi. Ya, teman-teman sekalian, proses pelaksanaan reintegrasi itu diawali oleh meredam konflik, atau orang sebut menahan diri untuk tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lain, baik itu konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antar daerah, konflik antara provinsi di Indonesia misalnya, konflik antara negara, konflik apa saja. Maka meredam dulu konflik, menahan diri. Ya, ada orang menyebutnya, kalau istilah perang itu adalah gencatan senjata dululah. Ya, itu dulu, ya. Ya, lalu kemudian setelah meredam konflik, ya, yang berikutnya adalah pelaksanaan reintegrasi, ya, pelaksanaan reintegrasi. Nah, di pelaksanaan reintegrasi itu ada dua, mengupayakan kembali integrasi, dan yang kedua mengupayakan kembali menggunakan upaya reintegrasi dan kembali menggunakan upaya integrasi. Kita tahu kalau integrasi, maka upaya yang dilakukan adalah akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Saya tidak menjelaskan lagi tentang akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi, teman-teman, karena itu kita sudah bahas di pertemuan kita tentang integrasi. Sekarang mari kita lihat upaya menggunakan reintegrasi. Upaya yang pertama dilakukan adalah trust building, ya, membangun rasa percaya diri, rasa percaya kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam konflik, ya. Ini dilakukan dengan menguatkan hubungan sosial yang pernah terjalin, ya, seperti hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Ya, maka orang tua dulu pada zaman raja-raja itu kan sering terjadi konflik, perang antara raja yang satu dengan raja yang lain. Maka bagaimana caranya supaya membangun trust building ini? Ya, biasanya cara zaman dulu yang dilakukan itu adalah dengan cara kawin mawin. Anak dari si Raja A kawin dengan anak si Raja B. Maka terciptalah saling percaya, membangun trust building, rasa percaya antara satu dengan yang lain. Nah, rasa percaya inilah yang menjadi modal untuk melanjutkan proses reintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan identitas bersama. Ya, harus diakui bahwa setiap kelompok yang berkonflik pasti memiliki identitas, ya, kesamaan identitas, ya. Misalnya bisa jadi kesamaan latar belakang, bisa jadi kesamaan latar belakang, kesamaan keturunan, bisa jadi kesamaan daerah asal, bisa jadi kesamaan agama, bisa jadi kesamaan budaya, dan lain-lain.
Nah, kesamaan-kesamaan inilah teman-teman sekalian yang dijadikan jembatan untuk berbicara tentang reintegrasi ini. Kita mulainya dari mana? Ya, coba Anda perhatikan, kalau Anda pergi ke suatu daerah baru, ya, tanpa Anda tahu dengan siapa, ya, Anda akan berjumpa dengan daerah baru yang bersangkutan, maka yang pengalaman pribadi saya, yang pertama saya lakukan adalah saya bertanya dulu dengan orang-orang yang jalan dengan, kalau saya menggunakan kendaraan umum, maka saya bertanya, ya, kepada orang yang bersangkutan, mereka mau kemana? Katakanlah misalnya saya mau ke pantai, oh sama-sama, saya ke pantai. Maka dari situlah, ya, dibangun interaksi yang informal, di pantai yang di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita mencoba untuk mencari apa yang apa menjadi tujuan kita untuk ke pantai, ketemu dengan siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Jadi yang kedua itu adalah penguatan identitas bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, penguatan melalui kegiatan bersama. Ya. Misalnya apa ini penguatan melalui kegiatan bersama? Orang-orang yang berkonflik tadi, kalau ada gotong royong dan seterusnya, ya, itu harus misalnya turun ke lapangan secara bersama-sama. Tidak mungkinlah kalau berjumpa di dalam gotong royong, kerjasama gotong royong itu lalu tiba-tiba terjadi konflik baru. Tidak. Kenapa? Kenapa demikian? Karena fokusnya lagi bukan pada konflik, bukan pada perbedaan, tetapi kesamaan aktivitas sosial yang dilakukan. Misalnya tadi gotong royong atau kerja bakti. Ketika orang melakukan gotong royong atau kerja bakti, semua perbedaan-perbedaan apa saja, maka itu pasti akan ditinggalkan. Ya. Orang tidak membicarakan tentang perbedaan, tapi mereka berbicara tentang keberhasilan dari kerja bakti yang bersangkutan. Ya, itu ya faktor yang ketiga. Ya, kemudian faktor yang keempat, ini pembuatan kebijakan, ya, pemerintah yang pro reintegrasi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu memang tidak boleh bersifat diskriminatif, ya. Tetapi dia aturan-aturan itu bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai macam pihak, ya, sehingga kemudian bisa mendukung terjadinya reintegrasi. Ya, contoh, ya, yang tingkat yang paling rendah misalnya kepala desa misalnya, ya, membuat aturan agar pelaksanaan perayaan hari ulang tahun di RI dipanitiai oleh kedua belah pihak. Misalnya, ya, itu tadi siapa-siapa yang misalnya dalam masyarakat kecil di dalam entah di dalam RT atau RW, maka yang menjadi panitia itu adalah diangkat orang-orang yang terlibat di dalam konflik. Tentu saja ada juga pihak lain, misalnya ke Pak RT-nya atau ketua RT-nya, ya, yang juga menjadi penanggung jawab dari kegiatan yang bersangkutan. Nah, ini juga teman-teman sekalian sangat membantu untuk terciptanya reintegrasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, ketika integrasi dan reintegrasi ini berjalan seimbang, maka pastilah terjadi apa yang kita sebut reintegrasi itu berhasil, ya, reintegrasi itu tercapai. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam reintegrasi sosial. Pihak-pihak yang terlibat di dalam reintegrasi sosial.
Sebagai upaya menegakkan kembali perdamaian, dibutuhkan pihak-pihak atau aktor yang bisa menciptakan, bisa menjaga, bisa mengelola dan membina konflik agar terjadi proses reintegrasi sosial. Melalui proses ini, pihak-pihak yang berkonflik dapat membangun kesepakatan untuk menjalankan program-program pembangunan perdamaian pasca konflik. Nah, teman-teman, adapun yang di sini kita lihat, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial sama dengan yang terlibat dalam proses integrasi sosial, ya, yaitu di sini ada pihak dalam arti masyarakat itu sendiri, kemudian ada gabungan, ada pihak luar, ya, kemudian juga ada gabungan antara pihak dalam dengan pihak luar. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud pihak dalam itu siapa? Di sini ada masyarakat adat atau ketua adat, ada ketua RT, RW, ya, kepala desa, tokoh-tokoh agama, ya. Kemudian yang pihak luar, siapa saja pihak luar? Yang pihak luar itu bisa TNI, Polri, ya, LSM atau disebutkan NGO luar negeri, NGO dalam negeri, ya, LSM dalam negeri atau LSM luar negeri. Orang sebutnya yang trennya itu adalah NGO, ya, NGO luar negeri dan NGO dalam negeri. Kemudian berikutnya adalah pemerintah daerah. Kemudian yang gabungan itu adalah badan khusus yang diciptakan untuk reintegrasi, ya. Misalnya badan khusus ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, itulah yang disebut badan khusus untuk menciptakan perdamaian atau mendamaikan kembali, menciptakan kesesuaian baru dari pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Ini kan kalau badan khusus ini biasanya terlibat dalam misalnya konflik yang terjadi adalah antara negara yang satu dengan negara lain. Kasus Yugoslavia misalnya antara Bosnia Herzegovina kemudian dengan Yugoslavia sebagai negeri induk dan seterusnya apa segala macam, itu kan perlu melibatkan badan-badan khusus reintegrasi, teman-teman sekalian, ya. Oke, itu dia. Orang menyebutnya pihak yang terlibatnya adalah stakeholder. Pihak-pihak yang stakeholder itu adalah pihak-pihak yang melibatkan diri di dalam konflik. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, mari kita lihat yang berikutnya. Konflik dan kekerasan membutuhkan proses integrasi dan reintegrasi. Ya. Di tingkat lokal, kalimat kuncinya adalah konflik terjadi dalam lingkup atau skala wilayah kecil, itu tingkat lokal. Maka tadi kan penyelesaian reintegrasinya dilakukan di dalam, ya, RT atau RW. Tingkat nasional yaitu konflik yang terjadi dalam lingkup atau skala yang lebih luas, nasional, ya, perkembangan dari konflik lokal yang tidak diakomodir dengan baik. Jadi biasanya konflik tingkat nasional itu terjadi karena katakanlah pembiaran atau oleh tingkat lokal itu tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian tingkat internasional, konflik yang melibatkan dua negara atau lebih. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu yang akan kita bicarakan hari ini, ya. Di kesempatan lain kita akan berbicara tentang tema kita berikutnya. Ini dia, ya, upaya pemecahan konflik dan kekerasan melalui penelitian sosial. Ya, ini akan kita bicarakan pada pertemuan kita minggu berikutnya. Baik, terima kasih, salam sehat, dan sebentar lagi kita akan saya akan buatkan soal-soal untuk penguatan materi ini sehingga demikian teman-teman dapat memahaminya lebih dalam. Ya, nanti juga teman-teman silakan nanti bertanya, ya, silakan nanti bertanya tentang
apa yang saya sudah jelaskan kepada Anda. Baik, teman-temanku semua, salam sehat untuk kita semua.